Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 MTS Negeri 7 Blitar. Untuk hari ini materinya seni rupa untuk kelas 9. Untuk materi kelas 9 itu adalah materi seni lukis. Ini materi seni lukis beserta aliran-alirannya. Langsung saja untuk materinya. Cuma sebelum kita membahas materi seni rupa, dalam hal ini adalah seni lukis dan aliran-alirannya, perlu saya tegaskan kembali dan perlu diingat kembali, ataupun mungkin perlu difahami lebih lanjut, atau perlu diingat ulang apa makna, arti, dan perbedaan menggambar dan melukis. Karena ini yang menjadi fenomena. Jadi ketika kita ngomongkan tentang lukisan, ketika kita ngomongkan masalah gambar, kadang-kadang kita belum tentu apa sih gambar tersebut dan apa lukisan tersebut. Apa perbedaannya? Ini penting sekali. Jadi silakan disimak. Nanti insya Allah untuk pertemuan-pertemuan ke depan, itu di setiap sesi, itu akan di akhir sesi itu akan ada pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang Anda harus jawab. Mungkin bisa 1, 2, 3, 4, mungkin sampai 5 setiap sesi. Sehingga Anda setiap sesi itu akan menjawab soal. Cuma memang di sesi yang pertama ini kita belum membahas masalah itu. Yang jelas nanti ketika sesi ke depan, sesi berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, pesan saya silahkan disimak betul dari awal sampai akhir penjelasan, karena jawaban dari soal nanti itu akan bisa Anda jawab ketika Anda melihat atau menyimak video yang saya bagikan itu atau materi yang saya sampaikan itu. Karena dalam menyampaikan insya Allah saya akan menggunakan lisan. Jadi kalau memungkinkan atau Anda usahakan, itu silahkan Anda siapkan buku tulis maupun pensil untuk mencatat. Oke, langsung sementara sebelum kita membahas masalah seni lukis dan aliran-alirannya, saya ingatkan kembali tentang makna, arti, dan perbedaan menggambar dan melukis. Dan sampean kelingan. Oke. Pengertian menggambar. Oh maaf, slide saya salah. Pengertian menggambar nih seharusnya. Oke. Gambar adalah, silakan Anda bisa fokus di kursor saya. Gambar adalah hasil goresan tangan yang berupa garis untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan oleh penggambar. Gambar hasil goresan tangan yang berupa garis. Ini fokus ini dulu. Hasil goresan tangan yang berupa garis. Artinya ini ya. Jadi campur ya Pak, bahasanya ini campur. Hasil goresan tangan itu berupa garis. Misalkan sampean kan adik sampean lah menggores-gores utawa ngores-ngores di tembok, itu kadang-kadang kan ada hasilnya, bekasnya. Nah, bekas itu ketika berupa garis, bekasnya goresan gue mau, kok wujudnya garis, maka itu bisa dikategorikan gambar. Nah ini, contoh gini, hasil goresan tangan yang berupa garis untuk menunjukkan sebuah objek yang diinginkan oleh penggambar. Jadi perbedaannya gambar, cirinya gambar itu ada garis. Cirinya gambar ada garis. Artinya gini, Anda lihat gambar kartun ini untuk menunjukkan sebuah objek. Artinya bahwa ini loh objek, misalkan contoh di sini ini adalah objek tongkat, ini objek tangan, ini bola, ini
tangan. Jadi untuk menunjukkan objek bahwa ini, maaf ini saya contohkan, ini sepatu, maka dibatasi dengan garis. Dadi lek gambar kuwi cirine enek garise. Garis kuwi membentuk atau menunjukkan sebuah objek. Contoh ning kene neh mendung. Lah, mendung kuwi nggih nunjukne mendung kene digaris, enek garise. Bisa dipahami ya? Dadi cirine gambar kuwi untuk menunjukkan sebuah objek, gambar, sebuah objek benda itu dibuat dengan garis. Niku. Jadi gambar kuwi hasil goresan tangan yang berupa garis. Nggih. Lanjut. Terus kemudian untuk menggambar. Gambar, menggambar. Kalau gambar itu adalah hasil goresan tangan yang berupa garis. Kalau menggambar adalah kegiatan seseorang menggores pada sebuah media dengan hasil berupa garis-garis tertentu untuk menunjukkan sebuah objek benda misalkan. Jadi kegiatannya wong nyoret kuwi mau, misalkan kayak iki kayak gambar sepatu iki, dia membuat garis seperti ini untuk apa tujuannya? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah objek atau gambar sepatu. Bisa dipahami ya? Contoh di sini ada dinding, ada tebing, sama di pinggirnya ada garis. Kemudian ketika menggambar sebuah mendung, ini juga ada pinggirnya ada garis. Kuwi cirine gambar. Paham ya? Lanjut malih. Nah, sekarang pengertian lukisan dan melukis. Kalau yang tadi gambar dan menggambar, sekarang pengertian lukis dan melukis. Kalau lukisan itu adalah hasil goresan tangan yang berupa warna. Nah, berarti kan berupa warna. Untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah objek yang ingin disampaikan oleh pelukis. Ini loh gambar alis, ini loh alis, inilah rambut, ini bibir. Artinya Anda bisa lihat ini. Neng kene iki gambar jilbab, iki gambar pipi. Tapi antarane jilbab karo pipi kuwi ora enek batasan garis. Ini walaupun tanpa garis, ini adalah Anda sudah tahu bahwa ini adalah hidung. Nah, lek lukisan, maaf, lek gambar kuwi misalkan gambar irung kuwi ya enek garisnya hidung. Tapi kalau lukisan itu cuma dibedakan dengan warna, ya ini gelap, terang. Sama dengan hal ini. Iki neng kene nek jilbab, neng kene nek apa jenis bathuk ya bocah. Pois bathuk lah. Kuwi antarane jilbab karo bathuk batasane ora enek garise, tapi jelas neng kene jilbab, neng kene bathuk, sing kene warnane rada gelap. Nah, lek melukis kuwi kegiatan seseorang yang menggores pada sebuah media yang berupa rangkaian warna tertentu untuk menunjukkan objek tertentu. Contohnya lagi gini. Nah, ini sing genah neh. Iki gambar lagi lukisan. Jadi nek gambar niku mau iki gambar rambut ya enek bentuknya garis. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini rambut, kemudian ini hidung, ini mata, ini alis, ini jari, itu semua dibatasi dengan garis. Sedangkan kalau lukisan itu tidak ada garis, tetapi menggunakan warna. Semakin jauh, ada warna gelap, ada warna terang. Jadi nek ning kene nggih nunjukne hidung atau menunjukkan sebuah objek, lek gambar kuwi dibatasi karo garis. Tapi lek lukisan untuk menunjukkan sebuah objek itu menggunakan warna yang berbeda. Misalkan di sini rambut,
ini kening, maka di sini tidak ada garis. Bisa dipahami ya? Jadi itu. Jadi kalau diringkas atau ringkasannya seperti ini. Pengertian dan perbedaan gambar dan lukisan. Gambar adalah hasil goresan tangan yang berupa garis untuk menunjukkan sebuah objek gambar yang diinginkan oleh penggambar. Kalau lukisan hasil goresan tangan yang berupa warna, iki sing kudu kok eling-eling. Lek gambar hasil goresan tangan yang berupa garis, lek lukisan hasil goresan tangan yang berupa warna. Gambar dan lukisan itu adalah hasil goresan. Kalau menggambar dan melukis adalah kegiatan seseorang menggores. Betul nggih? Oke. Insyaallah sampun paham, insyaallah sudah paham. Sementara untuk pertemuan hari ini karena waktunya memang sangat singkat, semoga bermanfaat, bisa dilanjut pertemuan ke depan, pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah di akhir sesi akan selalu saya sampaikan, akan selalu ada tugas yang perlu Anda jawab atau perlu Anda kerjakan. Dan kalau diwajibkan untuk menjawab, maka yang perlu Anda lakukan adalah betul-betul menyimak dari awal sampai akhir sehingga jawaban tersebut, pertanyaan tersebut bisa Anda jawab. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu senantiasa sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.